Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aku akan menjadi ayah. Sue Ying merasa sedikit bingung. Jenis perasaan yang dia alami benar-benar mistis. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami begitu banyak, tetapi mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ayah masih meninggalkannya dalam keadaan vertigo. Dia bahkan tidak bisa menahan ekstasi yang memenuhi hatinya. Dia memandang Jing Qiyu dan berkata, kami sudah mencoba selama bertahun-tahun, dan akhirnya kami berhasil. Aku bahkan mulai mempertimbangkan bahwa, ketika kekuatan aku semakin tinggi, itu akan menjadi semakin tidak mungkin bahwa kita pada akhirnya akan memiliki keturunan. Tetapi surga benar-benar mendukung aku. Mereka benar-benar memiliki mata. Jing Qiyu balas tersenyum manis. Dia juga sudah terlalu lama menunggu saat ini. Saat itu, ketika Sue Ying masih menderita racun Hex, itu tidak dapat membantu karena setiap partikel tubuhnya telah diserap oleh racun. Itu normal bahwa dia tidak bisa punya anak. Tetapi setelah Sue Ying menyingkirkan racun itu, mereka berdua, suami dan istri, selalu menantikan untuk memiliki anak mereka sendiri. Jika seseorang juga menghitung waktu yang dihabiskan dalam akselerasi waktu di dalam Crimson Rock Mountain, itu sudah lebih dari 1000 tahun. Benar-benar sulit, namun, begitu kejutan yang menyenangkan akhirnya tiba, itu benar-benar diikuti oleh yang lain. Jing Qiyu, cepat istirahat. Mulai sekarang dan sampai anak-anak lahir, kamu seharusnya tidak menghabiskan energi untuk mempelajari mantra. Sue Ying buru-buru melanjutkan. Baiklah, aku mengerti, jawab Jing Qiyu dengan senyum berseri-seri. Sue Ying mulai memfokuskan banyak upayanya pada anak-anaknya yang belum lahir, sampai-sampai ia bahkan sementara memperlambat kecepatan kultivasinya dan secara khusus mencari Crimson Rock dan 2 murid senior Dewa Dunia untuk bertanya kepada mereka tentang harta yang bisa diambil oleh wanita hamil yang akan membantu keturunannya yang belum lahir. Ge Bai, He Fei Yun, Si Wei, Crimson Rock, dan yang lainnya senang dan kagum pada saat yang sama, dan mereka semua pergi untuk memberi selamat kepada Sue Ying. Lagi pula, semakin kuat, semakin sulit meninggalkan ahli waris. Harus dinyatakan bahwa, setelah tubuh Sue Ying yang sebenarnya menjadi dewa dunia, ia juga melanjutkan untuk mengolahnya ke lapisan keempat dari badan imemorial waktu. Jika bahkan sebelum Sue Ying merasa sangat sulit untuk memiliki anak, sekarang tubuhnya terus membaik. Itu normal bahwa garis keturunan sekuat yang akan menurunkan probabilitas lebih jauh. Namun, tanpa diduga, dia masih berhasil. Tidak peduli seberapa rendah peluangnya, mereka masih ada. Bahkan ada keberadaan yang kuat sepanjang sejarah yang bisa meninggalkan ahli waris. Kedua bajingan kecil itu akan sangat tangguh. Dengan tubuh imemorial waktu aku sekarang di lapisan keempat, seberapa tangguh garis keturunan mereka setelah mereka dilahirkan? Sue Ying berpikir dalam hati saat dia menemani istrinya, Jing Qiyu, yang perutnya berangsur-angsur tumbuh. Hanya dia dan Crimson Rock yang tahu bahwa dia telah menjadi dewa dunia dan bahwa kultivasinya terhadap Time Immemorial Body telah mencapai lapisan keempat. Setelah hampir 10 bulan kehamilan. Pada hari tertentu, Jing Qiyu berada di suatu tempat di dalam gedung dengan semua pintu dan jendela tertutup. Sue Ying ada di lantai bawah, duduk di kursi di sisi ruangan. Dia ditemani oleh adiknya, King Si. Bro, lihat kamu begitu cemas. Apakah ini benar-benar kaisar besar Dongbo yang aku lihat? King Si menggodanya dari samping. Ai, aku tidak bisa menenangkan hatiku. Aku sudah menunggu untuk memiliki anak selama hampir 1000 tahun, Sue Ying melirik adik laki-lakinya. Bagaimana aku bisa menjadi sepertimu? Generasi yang lebih muda dari keluarga Dongbo kami telah lama melewati angka 10.000, tetapi mereka semua dari pihak keluarga kamu. Petik 2. King Si menjawab, dengan putra-putra aku melahirkan cucu-cucu aku, mereka melahirkan cucu-cucu aku yang hebat, dengan generasi tanpa akhir ini semakin besar seiring berjalannya waktu, tentu saja sisi keluarga aku akan lebih besar. Sue Ying hanya tersenyum menanggapi. Visinya melesat ke sekeliling ruangan saat dia diam-diam menunggu. Dengan istrinya menjadi penyihir demigod, memiliki anak akan terbukti mudah. Wah, gelombang. Wah, gelombang. Dua suara tangisan mulai terdengar satu demi satu, naik dan turun secara berurutan seolah-olah mereka bersaing yang bisa lebih keras.
Sue Ying tiba-tiba bangkit. Mereka lahir. Segera, Jing Qiyu keluar dari kamar, memegang anak yang dibundel dengan baik di masing-masing tangan. Sua. Sue Ying dan King Xi keduanya bergegas ke lorong di lantai atas. Biarkan aku melihat mereka. Sue Ying mengulurkan tangannya. Hati-hati, Jing Qiyu melewati kedua anak itu. Kakak ipar, tidak perlu khawatir. Abang aku ini adalah Realm Lord. Dia bisa mengangkat kedua anak ini tanpa menggunakan tangannya. King Xi yang berada di dekatnya tidak bisa menahan geli ketika dia melihat pasangan itu bertindak sangat gugup. Kamu bisa diam, Sue Ying menoleh untuk mencaci maki saudaranya. Dia kemudian memeluk kedua anaknya sambil memeriksa mereka dengan cermat. Mereka berdua perlahan membuka mata mereka, tampak berkepala dingin di dunia sekitar, dan secara bersamaan Vegan menangis di bagian atas paru-paru mereka. Di mata mereka, segala yang ada di dunia itu baru dan aneh. Apakah itu langit, rumah, atau beberapa orang dewasa di dekatnya, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mereka. Setelah semua, meskipun garis keturunan bawaan mereka menjadi luar biasa atau aura yang mereka keluarkan juga sangat di luar norma, mereka masih harus menjalani proses pertumbuhan. Mereka baru saja lahir dan masih seperti selembar kertas putih, sangat sederhana. Yu kecil, King kecil Yao, teriak Sue Ying. Ini adalah nama-nama yang dia dan istrinya telah pilih. Nama bocah itu adalah Dongbo Yu, dan Dongbo King Yao gadis itu. Di sebelahnya, Jing Qiyu mengulurkan tangan untuk menyentuh kulit lembut yang menutupi wajah anak-anak ini. Ini menyebabkan kedua anak itu menangis lebih keras. Setelah anak-anak datang ke bumi, banyak teman baik Sue Ying dari Xia Clan datang untuk mengucapkan selamat. Di antara mereka adalah orang-orang seperti Tuan Gunung He, Si Kong yang kepala Istana Chen, Tuan Kota Bu, kepala Istana Dewa Laut, Chao King, Gong Yu, dan berbagai lainnya. Saat ini, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah mendekati akhir masa hidupnya. Xia Clan sekarang memasuki era makmur dan tidak akan pernah lagi menghadapi bahaya. Dengan demikian, meskipun Tuan Gunung dan Kepala Istana Gunung mendekati batas mereka masih sangat senang akhirnya menyaksikan kelahiran dua anak Sue Ying. Hari-hari setelah itu ditandai dengan penderitaan dan kebahagiaan untuk Sue Ying. Hahaha. Seorang anak tanpa celana dengan kaki T3L4NJ4 nanogram berdiri di tebing Snow Rock Mountain, kencing langsung ke bawah. Alirannya turun dari langit untuk mendarat di tanah pertanian jauh di bawah, dan bahkan menabrak tubuh seorang penduduk desa lebih dari setengah kilometer jauhnya dengan sangat akurat. Nenek moyang kecil, kamu menyebabkan masalah lagi. Kerak kabut putih berkondensasi tepat di sebelahnya untuk menghalangi dia dari melanjutkan aksinya. Putih besar, seru anak itu. Dongbo Yu. Suara marah terdengar, diikuti oleh Sue Ying berpakaian putih tiba-tiba muncul entah dari mana. Begitulah kehidupan memiliki ayah Realm Lord. Dia secara alami bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Anak itu segera berhenti kencing dan menoleh untuk mengirim pandangan kosong ke arah Sue Ying. Apakah kamu mengerti bahwa kamu salah? Sue Ying agak marah pada perilaku anaknya. Pada saat yang sama, dia berkata, kabut putih, pergi dan beri penduduk desa itu sejumlah uang. Ya, Tuan, jawab kerak kabut putih dengan hormat. Sue Ying kemudian berbalik untuk menatap putranya, yang baru berusia 9 bulan. Dua mata hitam berkilau anak itu menatap lurus ke arah Sue Ying dengan senyum lebar, menunjukkan kenaifannya yang dalam. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah? Sue Ying mengulangi dengan marah. Aku tahu, aku salah, jawab anak itu dengan cerdik. Sue Ying sangat marah sehingga dia bingung bagaimana harus merespons. Bocah ini selalu membuat masalah secara acak. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan sengaja mengencingi dirinya sendiri. Dia hanya membalikkan langit, mencoba mengendalikannya tampak sia-sia. Dongbo Sue Ying, Jing Qiyu tiba-tiba bergabung dengan mereka. Jangan menakuti anak itu. Pikirkan tentang berapa umurnya, dia baru berusia 9 bulan. Bahkan jika kamu mencoba mengajarinya sekarang, dia tidak akan mengerti. Itu lebih baik daripada kamu hanya membimbingnya sebaik mungkin sambil meluangkan waktu kamu. Lupakan saja, aku akan membawanya bersamaku.
Kamu teruskan saja dan latih teknik tombakmu atau yang lainnya. Sui Ying tidak berdaya untuk menjawab dengan cara apapun. Baik putra dan putri tumbuh secara bertahap. Bahkan, mereka sebenarnya berkembang sangat cepat, dan mereka dengan cepat belajar pengetahuan dari berbagai macam. Mereka juga telah lulus dari perilaku nakal dan menyusahkan mereka untuk secara bertahap menjadi lebih taat. Bagaimanapun, Sui Ying dan Jing Qiyu telah secara pribadi menginstruksikan mereka sebagai panutan. Saat mereka tumbuh, keduanya juga secara alami membuat Sui Ying merasa lebih dan lebih bangga dan bahagia. Tidak lama kemudian, mereka tidak perlu lagi bergantung padanya. Pada titik itu, Sui Ying mengalihkan fokusnya kembali ke kultivasinya sendiri. Waktu berlalu tahun demi tahun, dan garis keturunan alami yang dimiliki oleh Dong Bo Yu dan Dong Bo King Yao terbukti sangat kuat. Anak-anak dengan cepat mencapai demigod ketika masih di masa muda mereka tanpa harus berkultivasi. Lebih jauh lagi, begitu mereka dewasa, kekuatan yang bisa mereka lepaskan akan menjadi lebih berani. Mereka akan jauh lebih kuat daripada makhluk hidup sejak awal sejarah dan dapat dengan mudah dibandingkan dengan dewa. Namun, mereka masih perlu berkultivasi dengan benar untuk menjadi dewa. Adapun masalah membimbing dan menginstruksikan pasangan putra dan putri, itu masih diserahkan kepada Jing Qiyu. Bertahap, Dewa Gunung He, Si Kong Yang, dan berbagai lainnya mulai mati karena usia tua, semuanya gagal membuka laut dewa mereka untuk menjadi dewa sejati. Namun, Sui Ying diam-diam mengirim jiwa mereka ke Gunung Crimson Rock, di mana ia merekonstruksi tubuh mereka dan membiarkan mereka membuat jalan mereka sekali lagi di dalam dunia yang mencakup lebih dari 1 miliar kilometer. Tentu saja, ketika datang untuk membimbing dan membangkitkan jiwa, dia pasti akan melakukannya untuk teman dan kerabat yang dia benar-benar hargai atau memberikan kontribusi besar kepada klan Xia. Hatinya juga memiliki keseimbangan tertentu, dan dia diam-diam mengawasi transenden itu. Sui Ying menjadi agak terpisah dari dunia klan Xia. Saat ini, Transcendent praktis tidak mungkin bertemu tokoh legendaris ini. Setelah semua, fokusnya masih pada budidaya untuk mempersiapkan pesta dewa pertumpahan darah Myriad Flower mendatang. Dia memutuskan bahwa dia benar-benar harus menghadiri acara tersebut, meskipun tentu saja dia akan mengirim avatarnya ke atas. Itu sudah memadatkan hati dewa pertamanya menggunakan True Meaning tingkat 2. Tapi itu masih hanya pada tahap dewa. Dia telah memutuskan untuk menghadiri pesta bunga Myriad, di tempat pertama, karena sangat sulit untuk datang dengan kesempatan untuk meredam dirinya sendiri. Kedua, dia telah mendengar tentang Myriad Flower True Fruit, yang merupakan harta yang dapat memberikan manfaat bahkan untuk tahap keempat dewa dunia dan agak membantu untuk budidaya. Dan yang terakhir, dia bisa menggunakan acara itu sebagai dalih untuk memberikan penghormatan pada keberadaan yang kuat. Tentu saja, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi murid di bawah keberadaan sekuat mungkin. Meskipun dia sudah bertemu nenek moyang, dia mengerti bahwa jalan kultivasinya di masa depan akan jauh lebih mudah jika dia memiliki lebih banyak pendukung di belakangnya. Tidak mungkin dia rela mengundang masalah pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu sejak kelahiran anak-anaknya. Dongbo, cepat-cepatlah pergi ke kota kerajaan Xia. Chao Qing, yang bertanggung jawab atas asosiasi tetua, mengirim transmisi. Xia Imperial City sekarang menjadi pusat pemerintahan Xia Clan yang sebenarnya. Hua. Sui Ying muncul di atas Xia Imperial City dan menatap kota berbenteng itu. Itu jauh lebih besar dari ibu kota Xia yang telah menjadi inti klan Xia di masa lalu, ketika mereka harus mundur ke dunia infernal berulang kali. Sekarang Sui Ying telah menjadi material Realm Lord, markas Xia Clan tidak perlu tetap tersembunyi di dalam dunia transenden. Chao Qing. Sui Ying melangkah maju dan tiba di depan pintu ke aula kuil yang sederhana dan tanpa hiasan. Di samping pintu aula berdiri Chao Qing yang botak dan keriput. Cepat, cepat, sesuatu yang penting telah muncul. Chao Qing kemudian berkata, Purple Thunder sedang mencari kita. Menurut adat istiadat Xia Clan, begitu seseorang menjadi dewa, mereka akan merujuk satu sama lain seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Bagaimanapun, mereka semua berbeda umur. Jika seluruh klan Xia pergi berkeliling memanggil satu sama lain, tetua, itu akan menjadi terlalu tidak masuk akal. Bagaimanapun,
Mereka semua sudah menjadi dewa, cukup sederhana bagi mereka untuk saling merujuk seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Oh, Sui Ying segera mengikuti Chowking masuk. Ada banyak patung di dalam kuil. Patung-patung ini adalah para tetua yang telah menjadi dewa sepanjang sejarah klan Xia. Mereka awalnya terletak di dalam dunia infernal, tetapi mereka sekarang telah dipindahkan ke sini. Salah satu patung, seorang lelaki tua yang baik hati dengan dua helai rambut panjang tumbuh dari janggutnya, membuka mulutnya dan berkata, "Dongbo. Purple Thunder, apa yang perlu kamu bantu?" Sui Ying segera bertanya. "Kali ini, ada sesuatu yang harus aku ganggu dengan kamu," Purple Thunder berkata. "Aku baru-baru ini mengetahui masalah ini dan benar-benar tidak dapat memikirkan solusi lain, aku datang untuk meminta bantuan kamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk mengatakannya." "Tidak perlu lagi menyebutkan pengemis," jawab Sui Ying. "Semua sesepuh Xia Clan telah memberikan kontribusi besar pada Xia Clan, dan hati mereka tetap terhubung dengan Xia Clan sejak mereka menjadi dewa. Sui Ying akan senang membantu jika dia bisa." "Ini seperti ini," Purple Thunder menjelaskan, "baru-baru ini, aku mencoba untuk berhubungan dengan tetua Brother Yun Hai, tetapi aku terus-menerus tidak dapat menghubunginya. Karena itu, aku meminta seseorang untuk menyelidiki situasinya hanya untuk mengetahui bahwa Sekte Pedang Surgawi yang telah ia masuki telah dihancurkan." Petik 2. Apa? Sui Ying terkejut mendengar ini. Bukankah Sekte Pedang Surgawi yang didirikan oleh Dewa Dunia? Itu hancur begitu saja. Petik 2. Kaisar Purple Thunder melanjutkan, pendiri Sekte Pedang Surgawi memang Dewa Dunia tahap 1, tapi dia berkomplot melawan dan dibunuh oleh penguasa Gunung Tulang Hitam. Sekte Pedang Surgawi juga menderita banyak korban sebagai hasilnya. Selain itu, banyak dewa dengan mudah ditangkap oleh Blackbone Mountain Lord. Tetua Brother Yun Hai adalah salah satu dari banyak dewa yang ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke sebuah planet untuk bekerja keras di tambang. Dewa tetua Brother Yun Hai telah dimeteraikan, dan dia sekarang bekerja keras di tambang setiap malam. Jika kami tidak menyelamatkannya, aku takut dia akan bekerja sampai dia tersiksa sampai mati. Petik 2. Ekspresi Sui Ying dan Chowking berubah. Chowking tahu bahwa masalahnya adalah kuburan, tetapi bukan karena kuburan ini. Dari sesepuh Xia Clan di dunia dewa, hanya ada 3 yang mencapai puncak tahap dewa. Kaisar Yun Hai sangat hangat hatinya terhadap klan Xia dan telah membantu mereka keluar dari waktu ke waktu. Namun, sekarang dia mendapati dirinya terjebak dalam kesulitan. "Apa yang bisa kita lakukan?" Suara Chowking sangat cemas ketika dia berkata, "Semua orang mengatakan bahwa Dewa Dunia berbahaya, banyak tetua alam dewa dari klan Xia kita sudah mati di dalamnya. Namun, aku tidak berpikir bahwa Yun Hai, seorang tetua dari Sekte Pedang Surgawi, akan berakhir." Petik 2. Dongbo. Kaisar Purple Thunder melanjutkan, "Aku tidak bisa memikirkan solusi saat ini. Meskipun aku telah memasuki Istana Dewa Pertumpahan Darah, aku masih hanya anggota anak tangga terendah. Meskipun memasuki Istana Dewa memiliki manfaatnya, seseorang masih harus mematuhi aturan dan tidak bisa pergi tanpa izin. Selain itu, aku tidak cukup kuat untuk menyelamatkan tetua Brother Yun Hai. Karena itu, setelah memikirkannya, satu-satunya pilihanku adalah datang dan memohon padamu, Dongbo. Kamu sudah menjadi dewa alam materi, dengan demikian, posisi kamu di luar norma. Selama kamu bisa memikirkan solusinya, bahkan jika kamu tidak segera melakukannya, kamu pasti dapat menyelamatkan Yun Hai jika kamu menghabiskan 100.000 tahun atau jutaan tahun bercocok tanam." "Aku mengerti," Sui Ying mengangguk. "Yun Hai telah melakukan sejumlah besar upaya untuk membantu klan Xia kami, bagaimana aku bisa mengabaikan ini? Aku ingin meminta Purple Thunder untuk memberitahu aku semua yang kamu ketahui tentang situasinya ke planet mana ia dibawa? Bahaya apa yang dimiliki planet itu? Seberapa kuat Blackbone Mountain?" "Baiklah." Kaisar Purple Thunder dengan bersyukur berkata, "Kali ini, aku benar-benar menyusahkan. Purple Thunder, kamu dan Yun Hai berasal dari klan Xia, seperti aku, tidak perlu bagimu untuk bersyukur," kata Sui Ying sambil tersenyum. Kaisar Purple Thunder mengangguk dan kemudian melanjutkan, "Apakah kamu memiliki teknik avatar? Material Realm Lords biasanya memupuk teknik avatar.
Tentu saja, jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat menghabiskan beberapa kristal dewa atau harta di dunia dewa untuk mendapatkannya dengan mudah. Meskipun aku tidak dapat membeli satu dengan gaji aku yang sedikit sebagai pejabat, itu masih cukup mudah bagi kamu. Selama kamu mengirim avatar dewa ke dunia dewa untuk membelinya, kamu tidak akan mengalami masalah. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Jangan khawatir. Avatar dewa mirip dengan avatar Qi. Satu orang menjadi dewa, mereka bisa mengirim avatar dewa untuk bergerak bagi mereka. Begitu energinya habis, ia akan menghilang, sementara untaian jiwa kecil yang tertanam di dalamnya juga akan hilang. Begitu Sue Ying mendapatkan informasi terperinci tentang situasi itu, Sue Ying dan Chowking meninggalkan aula kuil kuno berdampingan. Kamu benar-benar berencana untuk pergi, Dongbo? Chowking agak khawatir. Jangan khawatir, aku akan pastikan untuk mengolah teknik avatar terlebih dahulu. Aku hanya akan pergi begitu aku selesai mengolahnya, jawab Sue Ying. Meskipun dia sudah mengolah teknik avatar, itu telah dirahasiakan karena Crimson Rock Mountain. Jika Crimson Rock Disciple tidak memiliki makna sebenarnya tingkat 1, atau bukan dewa dunia, mereka dilarang berkultivasi aturan teknik avatar. Jika dia mengekspos secara prematur bahwa dia mengembangkan teknik avatar, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Saat ini, hanya Crimson Rock yang tahu bahwa ia mengolah teknik avatar. Jika kamu mengolah teknik avatar, kamu harus membagi jiwa kamu menjadi 2, yang akan berdampak pada kultivasi kamu. Chowking menghela nafas. Ai, Yunhai telah bekerja keras di tambang, namun kita tidak bisa menyelamatkannya. Chowking masih berpikir bahwa yang terbaik adalah Sue Ying untuk berkultivasi sampai dia lebih kuat. Mengolah avatar akan menyebabkan kultivasinya menjadi lebih lambat. Ini membuat Chowking merasa sangat berhutang budi kepada Sue Ying. Kaisar Purple Thunder juga merasa bersalah, hanya saja jika Yunhai tidak diselamatkan, dia kemungkinan besar akan disiksa sampai mati. Hanya avatarku yang akan pergi, aku akan mendapatkan teknik avatar terlebih dahulu, kata Sue Ying. Jika dia ingin menyembunyikan fakta bahwa dia sudah memiliki avatar, maka dia harus menyembunyikannya dari semua orang. Dia perlu membuat semua orang percaya bahwa dia mengirim avatar dewa ke dunia dewa untuk mendapatkan teknik avatar. Aku masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Jika aku cukup kuat, aku juga akan mengolah teknik avatar dan pergi bersamamu. Jing Qiyu kemudian berkata, meskipun aku bukan murid dari Crimson Rock Mountain, aku percaya bahwa saudara magang senior kamu akan bersedia mengajari aku teknik avatar. Jing Qiyu, dengan kekuatanmu, tidak akan lama sampai kamu menjadi dewa, jawab Sue Ying. Itu benar. Penguasa Gunung He, Si Kongyang, dan yang lainnya semuanya tidak dapat menjadi dewa, dan dia harus merekonstruksi tubuh agar mereka terus berkultivasi di Gunung Crimson Rock. Namun, Jing Qiyu berbeda. Ketika dia dengan kuat mengendalikan pagoda bintang, meskipun jiwanya hampir menghilang, persepsinya menjadi jauh lebih tinggi dengan melakukan hal itu. Meskipun dia harus diselamatkan setelah itu, persepsinya masih jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia sekarang telah mengolah makna kelas 2 lagi yang sebenarnya ke puncak alam panggung 3 dan bahkan samar-samar merasa bahwa dia akan segera menerobos. Ketika aku menjadi dewa, aku akan mengolah teknik avatar sehingga aku dapat melakukan perjalanan dunia dewa bersama kamu. Jing Qiyu mengangguk dan tersenyum. Matahari pagi terbit. Jubah biru berbintang Sue Ying menatap dunia Xia Clan dari atas di langit yang luas. Pergi ke dunia dewa, suasana hati Sue Ying agak rumit. Awalnya, dia berencana untuk membudidayakan secara damai sampai malam pesta bunga segudang istana dewa dan kemudian berangkat. Namun, sepertinya dia berangkat 300 tahun sebelumnya. Aku akan memeriksanya. Seperti apa sebenarnya dunia dewa itu? Aku sudah mendengar banyak legenda, tetapi aku belum pernah melihatnya. Hati Sue Ying tergerak. Weng! Dia membuat seluruh dunia klan Xia menolak avatarnya, dan gelombang langsung menjeratnya. Dia langsung merasa seperti sedang dikeluarkan. Ini adalah seluruh dunia material yang mengirimnya keluar. Pemandangan di depannya berfluktuasi, dan hamparan berbintang yang luas muncul. Ini adalah dunia dewa, kata Sue Ying, berdiri di tengah-tengah langit berbintang saat dia menatap bintang-bintang yang jauh.
Langit berbintang itu luas tanpa batas, dan hanya matahari yang sangat jauh yang menyinari di mana dia berada, meskipun melalui rintangan jarak yang tak berujung antara dia dan itu. Di sisi sebaliknya, cahaya bulan yang terang namun dingin bersinar. Saat dia berdiri sendiri di tengah-tengah langit berbintang, Sui Ying memperkirakan secara visual bahwa bintang terdekat berjarak lebih dari 10 miliar meter. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa itu kemungkinan besar sepi. Dunia dewa terlalu besar. Sui Ying diam-diam tersentak. Ada jumlah bintang yang tak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.